Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik. Di video kali ini aku akan berbagi yaitu tutorial dasar cara menggunakan aplikasi Canva. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar Canva, silahkan ikuti video ini agar teman-teman lebih memahami yaitu cara penggunaan dari aplikasi Canva. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu cara membuka aplikasi Canva. Untuk membuka aplikasi Canva ada dua cara. Yang pertama bisa dari aplikasi yang sudah terinstall atau dari aplikasi browser di laptop kita. Nah, di sini perhatikan di laptop yang saya punya aplikasinya sudah terinstall. Jadi ini bisa langsung kita buka. Namun jika teman-teman belum menginstal aplikasi ini, teman-teman bisa mengakses aplikasi Canva melalui aplikasi browser. Untuk interface atau tampilannya sama saja, jadi tidak ada yang membedakan baik dari aplikasi yang terinstall atau lewat aplikasi browser. Jadi teman-teman tinggal memilih. Apabila aplikasi Canva-nya sudah terinstall, silakan buka lewat aplikasi. Namun jika belum terinstall, bisa lewat aplikasi browser. Nah, di sini saya akan gunakan aplikasi browser untuk mengakses aplikasi Canva-nya. Langsung kita buka. Setelah aplikasi browser kita terbuka, untuk mengakses aplikasi Canva, caranya sangat mudah. Pertama kita ketikkan di address bar ini di sini, yaitu canva.com. Ketikkan di address bar ini yaitu canva.com. Nah, ketikkan di sini canva.com. Kemudian kita enter. Kemudian setelah kita ketikkan canva.com, maka kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Lalu di sini kita bisa login apabila kita sudah punya akun. Namun jika kita belum punya akun, kita harus sign up atau daftar terlebih dahulu. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah punya akun agar video ini tidak terlalu lama. Jadi di sini kita fokus untuk cara menggunakan fitur dan cara menggunakan aplikasi Canva. Untuk pendaftaran akun di sini saya anggap teman-teman sudah paham. Jadi di sini saya langsung login dulu menggunakan akun Canva yang saya punya. Untuk login, teman-teman tinggal klik pada login. Karena sebelumnya saya sudah pernah login, maka otomatis akan tampil di sini. Lalu saya klik continue. Setelah kita berhasil login pada aplikasi Canva, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat yaitu project atau desain baru. Untuk membuat project atau desain baru, di sini saya akan menjelaskan 3 cara. Cara yang pertama, teman-teman bisa memperhatikan format-format yang disiapkan di tampilan awal di aplikasi Canva. Nah, di sini ada untuk Anda, ada doc, ada papan tulis, presentasi, media sosial, video, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menentukan project atau membuat desain dari format yang ditentukan oleh Canva. Contohnya jika teman-teman ingin membuat presentasi, teman-teman tinggal klik presentasi, lalu perhatikan di sini ada beberapa format yang disiapkan. Nah, di sini tinggal pilih. Jika teman ingin membuat presentasi dengan rasio 16:9, teman-teman tinggal klik yang ini. Oke. Kemudian otomatis ketika kita klik, kita akan diarahkan pada mode edit seperti ini untuk pengeditan project. Oke, itu cara yang pertama untuk membuat project atau desain baru. Oke, cara yang kedua, ini kita close dulu. Cara yang kedua dengan mencari template atau project yang ingin dibuat. Contohnya, kita ingin membuat presentasi tentang pemasaran. Untuk membuat project atau desain baru tentang presentasi pemasaran, kita bisa langsung cari di bagian ini. Nah, cari konten Anda atau Canva. Nah, di sini teman-teman tinggal cari yaitu presentasi. Nah, jadi cari sesuai dengan presentasi yang ingin teman-teman buat atau desain atau project yang ingin teman-teman buat. Jika teman-teman ingin membuat poster, tinggal ketikkan saja. Nah, di sini saya akan coba mengetikkan presentasi tentang pemasaran. Nah, di sini saya akan enter. Maka selanjutnya di sini akan ditampilkan beberapa template yang disiapkan oleh Canva. Nah, perhatikan di sini sangat banyak template. Lalu selanjutnya untuk menggunakan templatenya, kita tinggal klik saja. Lalu otomatis kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Lalu klik pada sesuaikan template.
Nah, maka kita akan dibawa pada tab baru. Oke, itu cara yang kedua untuk pembuatan project baru, yaitu menggunakan template yang kita cari melalui pencarian di aplikasi Canva. Oke, ini kita close. Kemudian cara yang ketiga, membuat desain baru, teman-teman bisa klik pada buat desain. Nah, klik buat desain. Perbedaannya jika menggunakan ini, maka yang kita buat adalah project baru dengan tampilan yang kosong tanpa template. Lalu di sini cari desain yang ingin dibuat. Nah, di sini ada dokumen, papan tulis, presentasi, video, dan seterusnya. Jadi silakan dicari. Apabila di tampilan awal ini tidak muncul, bisa teman-teman cari di bagian pencarian ini. Contohnya, jika teman ingin membuat poster, tinggal ketikkan poster, maka akan muncul untuk format poster. Lalu di sampingnya ada juga untuk ukurannya. Nah, perhatikan. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin membuat ukuran khusus, teman-teman bisa klik pada ukuran custom. Oke. Jika ingin membuat ukuran khusus, klik pada ukuran custom. Namun di video ini saya akan membuat project baru berupa presentasi. Nah, saya pilih yang ini, saya klik. Lalu yang pertama, apabila kita memulai desain, terlebih dahulu kita ubah nama desain kita atau nama project kita. Untuk mengubah, teman-teman bisa klik pada file. Nah, klik di sini file. Oke, klik pada file. Lalu setelah kita klik pada file, kita klik di icon pensil yang ini. Nah, kemudian ketikkan nama project atau desain teman-teman. Di sini saya akan buat presentasi tentang pemasaran. Setelah kita berhasil mengubah nama dari project atau desain kita, selanjutnya di sini kita bisa mengatur untuk tampilan dari lembar kerja kita dengan cara klik pada pengaturan. Lalu di sini ada beberapa pilihan, tampilkan penggaris dan patokan, tambahkan patokan, tambahkan margin, dan seterusnya. Di sini jika teman ingin menambahkan garis bantu agar teman-teman lebih mudah untuk mendesain, teman-teman bisa mengklik tampilkan penggaris dan patokan. Nah, perhatikan di sini akan ada muncul penggaris seperti ini. Lalu jika ingin menambahkan untuk marginnya, di sini nanti ada garis bantu, klik pada file, lalu pengaturan, lalu klik pada margin. Oke, perhatikan di sini akan muncul garis titik-titik halus seperti ini sebagai garis bantu. Setelah kita berhasil mengubah nama project atau nama desain kita dan mengatur untuk tampilan project kita, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini ada beberapa fitur yang tersedia. Nah, pertama yang desain. Ketika kita buat project baru, maka di tampilan awal di posisi pertama ada desain. Nah, di sini Canva akan merekomendasikan beberapa template yang disiapkan oleh Canva, baik yang free, baik yang pro. Nah, di sini akan muncul. Nah, perhatikan. Jadi, biasanya template yang direkomendasikan ini sesuai dengan project yang kita buat. Contohnya, jika kita membuat project di awal tadi merupakan presentasi, maka template yang ditampilkan di sini merupakan template berupa presentasi. Apabila tadi project yang kita buat adalah poster, maka yang muncul di sini adalah poster. Dan di sini di bagian desain ini, apabila kita ingin menggunakan, kita bisa langsung klik template atau format yang disiapkan yang di sini. Namun pastikan template yang kalian gunakan adalah template yang gratis apabila akun kalian masih akun gratis seperti yang saya punya. Namun jika kalian menggunakan akun pro, kalian bisa menggunakan baik yang template free atau yang pro. Untuk membedakan yang free dan pro caranya sangat mudah. Apabila yang pro atau premium, di sini ada tulisan pro atau premium. Perhatikan, apabila yang gratis maka tidak ada tulisan pro seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan template ini. Untuk menggunakan, teman-teman tinggal klik, lalu otomatis akan muncul seperti ini. Apabila kalian ingin menerapkan semua halaman nanti, teman-teman tinggal terapkan seluruh halaman. Oke. Kemudian jika template yang ada di sini tidak sesuai dengan selera kalian, teman-teman bisa klik di sini. Lalu cari contohnya. Ingin membuat presentasi tentang pemasaran, kalian bisa ketikkan pemasaran. Nah, ini hanya sebagai contoh, kalian tinggal tentukan sesuai dengan project yang kalian buat.
maka di sini akan muncul semua template yang berkaitan dengan pemasaran. Untuk menggunakan tinggal diklik, lalu jika ingin menggunakan semuanya, tinggal klik pada terapkan seluruh halaman template. Nah, di sini saya akan coba, maka semua template yang ada di sini akan dipindahkan. Lalu kita bisa edit-edit sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jika kita ingin menambahkan satu persatu, teman-teman bisa klik di halaman tertentu. Contohnya, jika ingin menambahkan halaman yang ini ke desain kita, teman-teman tinggal klik. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Lalu ada pilihan, tambahkan sebagai halaman baru, timpa isi halaman ini. Nah, jadi jika kita klik pada timpa, maka otomatis halaman sebelumnya akan digantikan. Dan jika kita klik pada tambahkan sebagai halaman baru, maka otomatis halaman ini akan bertambah di halaman baru. Kita tambahkan, yaitu tambahkan sebagai halaman baru. Nah, sekarang semua halaman yang ada di template ini sudah kita impor atau kita masukkan ke desain kita. Kemudian selanjutnya, setelah kita paham cara penggunaan fitur desain yang ada di sini, selanjutnya kita masuk pada elemen. Nah, kita berpindah pada elemen. Nah, jadi di elemen ini teman-teman bisa menambahkan banyak hal, mulai dari gambar, animasi, video, atau musik ke desain kita. Jadi caranya sangat mudah untuk penggunaan elemen ini. Namun sebelum kita gunakan fitur pencarian, terlebih dahulu kita scroll ke bawah. Nah, perhatikan di bentuk. Nah, ini yang pertama, jika kita masuk di fitur elemen, maka akan muncul bentuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan bentuk atau shape ke desain kita. Nah, untuk melihat semua bentuk, klik pada lihat semua. Nah, contohnya jika saya ingin menambahkan bentuk oval ke desain yang saya punya, kita klik bentuk ovalnya, lalu selanjutnya akan bertambah ke desain kita. Ini saya hapus dulu agar kelihatan untuk objek yang saya tambahkan. Nah, ini objek yang saya tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan shape atau bentuk ke desain kita, maka biasanya akan muncul pengaturan atau pengeditan objek yang kita tambahkan. Mulai dari pengaturan warna, lalu ketebalan outline dari objek yang kita tambahkan. Nah, perhatikan di sini. Nah, kita bisa klik untuk warna untuk mengubah warna dari objek yang kita tambahkan dengan cara cari warna yang sesuai. Nah, di sini ada beberapa warna solid. Nah, kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah kita ubah, kita juga bisa mengubah outline atau garis tepi dari objek ini dengan cara klik yang ini, garis tepi, lalu di sini kita bisa atur ketebalannya. Oke, nah di sini bisa teman lihat. Nah, di sini juga ada untuk garis outline-nya atau garis tepinya ada beberapa bentuk. Kemudian setelah kita berhasil mengubah warnanya dan mengatur outline-nya, selanjutnya kita kembali lagi pada elemen. Kita klik pada elemen, lalu kita klik lagi pada bentuk. Nah, di bentuk ini ada banyak hal yang bisa kita tambahkan. Nah, ada persegi, persegi 5, bintang, tanda panah, dan seterusnya. Jadi di sini silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan desain kalian. Kemudian kita kembali. Nah, kita klik ini. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu di grafis. Lalu di grafis ini ada beberapa objek lagi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada objek-objek yang direkomendasikan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan desain kita. Nah, di sini ada unggulan bisa kita lihat. Nah, contohnya kita bisa tambahkan objek-objek seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa kita scroll lagi ke bawah. Kita kembali, kita scroll. Lalu di sini ada tabel. Kita bisa menambahkan tabel ke desain kita dengan cara klik di bagian ini, lalu tambahkan tabel sesuai format atau template yang ada di sini. Nah, untuk pembuatan tabel di Canva, saya sudah buat video terpisah. Teman bisa menonton video tersebut agar video ini tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya akan skip untuk pembuatan tabel. Untuk pembuatan tabel, teman-teman bisa tonton di video saya yang ini. Dan di sini ada beberapa fitur lagi yang bisa kita gunakan. Lalu di sini ada bingkai, dan di sini untuk bingkai fungsinya untuk membuat frame dari foto. Nah, contohnya kita akan gunakan bingkai. Untuk menggunakan bingkai ini, kita bisa langsung klik pada bingkai yang kita inginkan. Namun untuk melihat keseluruhan bingkai, kita klik lihat semua. Contohnya saya akan gunakan bingkai yang bulat seperti ini. Saya klik.
Oke, lalu saya atur posisinya. Setelah kita masukkan bingkainya, selanjutnya untuk menambahkan gambar ke sini, kita bisa nanti cari foto atau gambar pendukung yang ingin kita tambahkan. Oke, lalu di sini juga ada bentuk-bentuk yang kita bisa gunakan untuk bingkainya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini juga ada bingkai dalam bentuk abjad. Namun di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan gambar ke bingkai ini. Jadi kita kembali dulu. Oke, untuk menambahkan gambar ke project kita bisa cari elemennya di sini. Contohnya, jika kita ingin menambahkan gambar terkait dengan project kita atau desain kita, contohnya saya akan membuat tentang pemasaran. Kita enter, maka di sini akan muncul beberapa tab, ada semua, ada grafis, foto, video, dan bentuk. Nah, coba kita pindah ke foto. Maka di sini akan muncul beberapa foto yang direkomendasikan. Nah, contohnya saya akan menambahkan foto ini ke frame yang sudah kita tambahkan. Jadi caranya sangat mudah, tinggal kita klik pada gambar yang kita temukan, lalu kita seret ke framenya. Oke, maka otomatis akan bertambah gambar ke frame yang sudah kita buat. Lalu jika kita ingin menambahkan video, kita bisa pindah ke video, lalu di sini akan muncul beberapa video terkait dengan pencarian yang kita buat. Jadi di elemen ini teman-teman bisa kita tambahkan banyak hal, mulai dari grafis, foto, bentuk, dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan pencarian di bagian ini sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Contohnya jika teman-teman ingin menambahkan contohnya gambar kartun, teman-teman bisa ketikkan di sini kartun, lalu enter, maka otomatis nanti akan muncul gambar kartun. Kita tinggal pindah pada grafis, lalu di sini ada gambar kartun. Di sini teman-teman tinggal cari gambar kartun yang diinginkan. Contohnya saya akan tambahkan satu gambar kartun, contohnya yang ini. Nah, setelah kita menambahkan kartun, selanjutnya kita juga bisa menambahkan banyak hal di desain kita melalui pencarian di elemen ini. Jadi teman-teman tinggal menentukan pencarian berdasarkan elemen yang diinginkan. Jadi teman-teman bisa mencari sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada teks. Nah, kita klik pada teks. Lalu di teks ini ada beberapa pilihan, ada tambahkan judul, tambahkan subjudul, ada tambahkan sedikit teks isi. Nah, di sini yang menjadi pembeda adalah jika kita memilih tambahkan judul, berarti nanti teksnya lebih besar, dan tambahkan subjudul tentu teksnya akan sedikit lebih kecil, dan jika isi nanti teksnya lebih kecil. Dan kemudian juga di bawah ada template teks yang disiapkan oleh Canva. Jadi di sini saya akan mencoba menambahkan tab judul. Nah, perhatikan di sini lebih besar untuk teksnya. Di sini saya ketikkan belajar desain. Nah, kemudian setelah kita ketikkan teksnya, kita bisa atur posisinya di mana teks ini ingin kita tambahkan. Setelah kita tambahkan teks dan kita atur posisinya, nah seperti ini kita atur posisinya, kita juga bisa mengubah warna dari teks yang kita tambahkan dengan cara klik teksnya, lalu klik untuk warna teks. Nah, perhatikan. Lalu di sini kita tentukan warnanya sesuai dengan selera kita. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah sesuai warna yang kita inginkan. Sudah berubah warnanya, kemudian kita juga bisa menambahkan ukuran atau size dari font yang kita tambahkan dengan cara klik di sini. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini atau kita kurangi. Atau bisa juga untuk memperbesar atau memperkecil teks ini dengan cara klik titik yang ada di pojok teksnya. Nah, seperti ini, klik tahan lalu diatur seperti ini untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengubah font stylenya atau jenis fontnya dengan cara klik teksnya lalu klik di bagian ini. Nah, di pengaturan jenis teks atau font style. Nah, di sini kita tinggal tentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Selain dari mengubah warna, baru font style dan font size, kita juga bisa memberikan efek pada teks yang kita tambahkan. Namun ini kita hapus dulu agar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, ini kita hapus dulu sebentar. Nah, ini kita perbesar teksnya. Nah, lalu kita bisa menambahkan efek pada teks ini dengan cara
klik teksnya, lalu klik efek. Lalu di sini ada beberapa efek yang tersedia, ada bayangan. Nah, perhatikan ketika kita klik pada bayangan, maka di sini akan ada pengaturan-pengaturan yang muncul. Nah, ini kita tinggal edit-edit sesuai dengan keinginan dan selera kita. Nah, perhatikan. Nah, ini kita bisa tambahkan. Jika ingin mengganti efek, kita klik efek yang lain. Contohnya timbul. Nah, bisa kita ubah. Nah, perhatikan. Nah, kemudian kerangka. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Kemudian, nah di sini tinggal teman pilih sesuai dengan efek yang teman-teman inginkan. Lalu kita juga bisa melengkungkan teks yang kita tambahkan dengan cara yaitu lengkungkan. Nah, di sini kita klik. Lalu di sini bisa atur kelengkungan dari teks yang kita tambahkan. Oke, lalu selanjutnya kita juga bisa mengatur rata kiri, rata kanan, atau buletin dan selanjutnya. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba-coba. Tentunya semakin teman-teman sering menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva ini, teman-teman semakin paham untuk menggunakannya. Setelah kita paham penggunaan fitur dari teks, selanjutnya kita berpindah ke fitur selanjutnya, yaitu di fitur unggah. Nah, di fitur unggah, teman-teman bisa menambahkan gambar, video, atau audio yang bersumber dari komputer teman-teman. Oke, yang bersumber dari komputer teman-teman. Untuk penggunanya, teman-teman bisa klik unggah, lalu pilih yaitu unggah file. Namun jika teman ingin langsung rekam sendiri, teman-teman bisa pilih rekam sendiri. Namun di tahap ini, saya akan klik pada unggah file. Lalu di tahap ini cari gambar atau audio atau foto yang ingin ditambahkan. Nah, saya masuk ke picture, lalu saya akan tambahkan satu foto, contohnya foto yang ini. Saya klik lalu open. Nah, maka otomatis akan terunggah. Nah, perhatikan untuk menambahkan gambar atau video atau audio yang kita upload atau kita unggah, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik pada objek yang kita unggah, maka otomatis akan masuk pada desain kita. Kemudian setelah kita paham penggunaan fitur unggah, di sini ada fitur merek, namun di sini tidak saya jelaskan karena fitur merek ini biasanya digunakan oleh pengguna Canva Pro. Jadi ini kita skip. Lalu selanjutnya kita pindah pada fitur gambar. Jadi di fitur gambar kita bisa melakukan oret-oret pada desain kita. Contohnya kita akan mencoba memberi coretan pada teks ini dengan cara klik ini warna dari spidolnya, ada warna biru, merah, kemudian ada kuning, kemudian di sini ada untuk penghapus, dan di sini ada untuk memindahkan objek yang kita buat menggunakan spidol gambar yang ada di fitur gambar ini. Nah, di sini saya akan coba dulu membuat coretan. Kita pilih yang warna merah. Lalu di sini kita coret. Jadi teman-teman tinggal klik pada spidolnya lalu dicoret di bagian desain yang diinginkan. Jika teman-teman ingin menghapus, teman-teman bisa klik yang ini lalu kita hapus. Nah, terhapus. Nah, jika kita ingin menggunakan warna kuning bisa juga. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengatur ketebalan dari coretan yang dibuat, teman-teman bisa klik yang ini, pengaturan. Nah, bisa klik di ketebalan ini. Nah, untuk transparansi, jika teman-teman ingin gambar yang kalian buat adalah buram atau transparan, teman-teman bisa menaikkan ini. Jadi di fitur gambar ini kita bisa menambahkan coretan-coretan atau garis-garis tertentu yang bisa kita buat sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada project. Di sini kita bisa membuka project yang sebelumnya pernah kita buat. Fungsinya, teman-teman bisa membuka atau mengakses project-project yang pernah teman-teman buat dan bisa langsung dibuka dari sini. Nah, ini kita bisa skip. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita bisa mengatur background dari desain kita dengan cara klik pada aplikasi lalu scroll ke bawah, lalu di sini klik pada latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita bisa mengubah latar belakang dari desain kita. Contohnya, jika ingin menggunakan gambar, klik di gambar yang diinginkan. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengatur background dari desain kita menggunakan gambar. Nah, oke. Jika ingin menggunakan warna bisa menggunakan ini. Perhatikan. Jadi di fitur aplikasi ini yang perlu saya jelaskan hanya untuk latar belakang saja. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menyimpan project kita bisa klik pada bagikan. Nah, klik pada bagikan. Lalu selanjutnya klik pada unduh. Nah, di unduh ini
Di jenis file, silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Klik di sini. Jika teman ingin menjadikan ini sebagai bentuk dokumen, bisa gunakan yaitu PDF standar atau cetak PDF. Jika ingin gambar, pilih yang JPG atau PNG. Jadi, di tahap ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena kebetulan ini merupakan presentasi, saya pilih yang PPT. Lalu di sini ada pilihan pilih halaman. Di sini silakan klik. Jika teman ingin memilih keseluruhan halaman untuk diekspor atau disimpan, teman-teman bisa pilih keseluruhan. Nah, seperti ini. Namun jika ingin memilih beberapa halaman, teman bisa centang di halaman tertentu. Karena di sini saya ingin menyimpan semua halaman. Nah, di sini saya centang pada semua halaman. Kemudian yang terakhir untuk menyimpan, klik pada unduh. Ketika kita klik unduh, maka otomatis ada proses seperti ini. Lalu kita tunggu sebentar, maka otomatis hasil desain kita atau project kita akan tersimpan. Nah, perhatikan sudah terunduh. Jadi cukup sekian video kali ini, yaitu cara penggunaan Canva. Untuk video selanjutnya saya akan buat yaitu tentang cara pembuatan desain seperti pembuatan poster, pembuatan sertifikat, dan hal-hal yang lain yang bisa kita buat di aplikasi Canva. Jadi cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.